Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang logika matematika, di mana kita akan bahas tentang converse, inverse, kontraposisi, penarikan kesimpulan menggunakan modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, bagi kalian yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, silakan menonton dulu video pembelajaran yang logika matematika part 1 dan part 2. Nah, di permasalahan awalnya, selidiki valid atau tidak argumen berikut dengan menggunakan tabel kebenaran. Premis 1, jika Santi rajin belajar, maka Santi akan menjadi pintar. Premis 2, Santi akan menjadi pintar. Nah, konklusinya, Santi rajin belajar. Nah, gimana sih cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Alangkah baiknya kalian menonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita langsung ke materi. Apa sih itu converse, inverse, dan kontraposisi? Nah, di sini ada yang pertama ya, converse itu menukar pernyataan dengan pernyataan yang lain. Nah, kalian perhatikan di sini ada pernyataan jika P maka Q. Ketika kita conversekan akan menjadi jika Q maka P. Berlaku sebaliknya. Nah, yang kedua ada inverse. Inverse itu apa? Inverse itu menegasikan pernyataan dan pernyataan yang lain. Nah, kita misalkan di sini ada suatu pernyataan jika P maka Q, ketika kita inversekan menjadi jika negasi P maka negasi Q, berlaku sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk kontraposisi. Dia tuh menegasikan pernyataan dan pernyataan yang lain, kemudian menukar letaknya. Itu gabungan dari converse dan inverse. Nah, di sini kalian perhatikan ada pernyataan jika P maka Q, ketika kita kontraposisikan akan menjadi jika negasi Q maka negasi P. Nah, berlaku sebaliknya. Contoh, tentukan inverse, converse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Euclid naik kelas, maka Pak Eigen senang. Nah, kita ketahui dulu nih, jika P maka Q. P-nya itu kan adalah Euclid naik kelas. Q-nya itu Pak Eigen senang. Nah, penyelesaiannya yang udah kita bahas tadi ya, converse itu jika Q maka P, maka bisa kita tuliskan jika Pak Eigen senang, maka Euclid naik kelas. Oke ya. Nah, inverse itu adalah jika negasi P, maka negasi Q. Nah, pernyataannya menjadi jika Euclid tidak naik kelas, maka Pak Eigen tidak senang. Kontraposisi adalah jika negasi Q, maka negasi P. Maka pernyataannya menjadi jika Pak Eigen tidak senang, maka Euclid tidak naik kelas. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya penarikan kesimpulan itu ada 3 prinsip. Yang pertama menggunakan prinsip modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga silogisme. Nah, kalian perhatikan ya, modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk berikut. Nah, premis satunya tuh harus jika P maka Q. Nah, premis 2-nya itu adalah P. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Kalian perhatikan di sini ya, kalau misalkan ada premis 1 dan premis 2 yang terulang, maka penarikan kesimpulannya itu adalah yang tidak diulangnya. Nah, misalkan di sini kalian perhatikan ya. Di sini ada premis 1 P, premis 2 P. Maka konklusinya atau penarikan kesimpulannya adalah Q. Nah, modus ponens menyatakan apabila diketahui jika P maka Q benar dan P benar, disimpulkan Q-nya itu benar. Keabsahan kesimpulan dari modus ponens dapat diperoleh dengan membuktikan nilai kebenaran pernyataan
jika P maka Q dan P maka Q. Nah, kalian lihat tabel kebenarannya, dia bernilai benar semua. Menurut tabel kebenaran, penarikan kesimpulan menggunakan mode eksponen dikatakan sah karena semua pernyataan bernilai benar atau pernyataan tautologi. Nah, kita ambil suatu contoh. Buatlah kesimpulan dari premis berikut. Ada 2 premis. Premis yang pertama, jika buaya suka daging, maka buaya merupakan binatang buas. Nah, premis yang keduanya, buaya suka makan daging. Yang sudah saya bilang tadi, berarti kesimpulannya adalah Q. Oke ya, karena buaya suka makan daging itu kan P. Nah, buaya merupakan binatang buas itu adalah Q-nya. Nah, untuk premis 2 kan dia cuma P. Nah, menurut aturan prinsip mode eksponen, maka penarikan kesimpulannya adalah Q. Jadi, konklusi atau kesimpulannya adalah buaya merupakan binatang buas. Selanjutnya, modus tollens. Modus tollens itu sama kayak modus ponens. Bedanya di sini adalah premis satunya jika P maka Q. Nah, premis 2-nya negasi Q, konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Kalian perhatikan di sini ya. Di premis 1 kan ada Q, premis 2 juga ada Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Karena di premis 2 itu ada negasi, kemudian premis 1-nya tersisa P. Nah, kita misalkan kayak dicoret itu. Nih, kalian perhatikan tabelnya ya, bernilai benar semua. Menurut tabel kebenaran, penarikan kesimpulan menggunakan modus tollens dikatakan sah karena semua pernyataan bernilai benar atau pernyataan tautologi. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Nih, buatlah kesimpulan dari kedua premis berikut. Nah, premis pertama, jika saya lulus SMK, maka saya akan bekerja menjadi teknisi. Premis 2-nya, saya tidak bekerja sebagai teknisi. Nah, ini kan adalah pernyataan Q ya. Untuk premis 2 itu adalah pernyataan Q. Cuman di sini ada kata tidak, berarti dia negasi atau ingkaran dari Q tersebut. Maka, menurut aturan prinsip modus tollens, penarikan kesimpulannya adalah negasi P. Jadi, konklusi atau kesimpulannya adalah saya tidak lulus SMK. Oke ya. Nah, kalian perhatikan di sini P-nya adalah saya lulus SMK. Ketika kita negasikan, kita tambahkan kata tidak menjadi saya tidak lulus SMK. Nah, sampai sini ya, oke ya, bisa dipahami. Nah, yang terakhir ada silogisme. Nah, kalau silogisme ini, premis satunya jika P maka Q. Premis 2-nya, jika Q maka R. Nah, kesimpulannya, kalian perhatikan di sini Q sama-sama ada. Oke, kita coret ya. Nah, maka konklusinya adalah jika P maka R. Nah, kalian perhatikan di tabel ini, dia bernilai benar semua. Nah, menurut tabel kebenaran, penarikan kesimpulan menggunakan silogisme dikatakan sah karena semua pernyataan bernilai benar atau pernyataan tautologi. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, premis yang pertama, jika malam ini ada siaran pertandingan sepak bola, maka Rizky menonton sampai selesai. Premis 2-nya, jika Rizky menonton sampai selesai, maka Rizky tidak tidur. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, untuk P-nya itu adalah malam ini ada siaran pertandingan sepak bola. Untuk Q adalah Rizky menonton sampai akhir. Oke ya. Nah, untuk premis 2, jika Q maka R. Nah, di sini ada pengulangan Q-nya. Jika Rizky menonton sampai selesai, maka Rizky tidak tidur. Nah, Rizky tidak tidur itu adalah pernyataan R. Menurut aturan prinsip modus
Menurut aturan prinsip, ini harusnya silogisme, maka penarikan kesimpulan adalah jika P maka R. Jadi konklusi atau kesimpulannya adalah jika malam ini ada siaran pertandingan sepak bola, maka Rizky tidak tidur. Nah, untuk pembahasan permasalahan yang tadi ada yang di awal, yang selidiki valid atau tidak argumen berikut dengan menggunakan tabel kebenaran. Untuk premis 1, jika Santi rajin belajar, maka Santi akan menjadi pintar. Premis 2-nya, Santi akan menjadi pintar. Konklusinya adalah Santi rajin belajar. Nah, kalian bedah dulu atau diketahuinya dulu. Di sini kita ketahui dari premis 1. Premis 1-nya itu adalah jika P maka Q. Oke ya, premis 1. Nah, di sini P-nya itu adalah Santi rajin belajar. Nah, premis 2-nya maka premis 1 yang Q-nya Santi akan menjadi pintar. Nah, premis 2-nya di sini dia menggunakan kata Santi akan menjadi pintar. Nah, itu kan Q ya. Yang pernyataan yang kedua. Nah, konklusinya atau kesimpulannya Santi rajin belajar atau pernyataan P. Nah, kalian selidiki, nilai kebenaran argumen atau penarikan kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dalam tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Jika P maka Q dan Q maka P, itu kita bisa simpulkan dalam tabel kebenaran. Nah, terakhirnya di sini kalian perhatikan dia bernilai benar, benar, salah, benar. Ya. Dengan tabel kebenaran diketahui bahwa pernyataan tersebut bukan tautologi, maka penarikan kesimpulan tersebut tidak sah atau tidak valid. Kenapa tidak valid? Nah, kita bisa lihat, perhatikan di sini dia kalau misalkan menggunakan aturan modus ponens ya, karena di sini mau pakai penarikan kesimpulan menggunakan modus tollens karena pernyataan 2-nya tidak dinegasikan. Nah, selanjutnya untuk menggunakan silogisme dia tidak, premis 2-nya tidak pakai jika maka. Nah, seharusnya premis 1 udah benar nih, premis 1 jika Santi rajin belajar maka Santi akan menjadi pintar. Nah, premis 2-nya harusnya kan P ya, untuk aturan modus ponens. Harusnya premis 2-nya Santi rajin belajar. Nah, kesimpulannya baru Santi akan menjadi pintar. Nah, kalau kalian uji itu dia akan bernilai benar semua. Nah, ini untuk melihat valid atau tidaknya suatu argumen menggunakan tabel kebenaran. Seperti itu ya. Oke, sampai sini pembahasan kita tentang logika matematika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.